aku bakal cerita-cerita tentang cerita rakyat Nusantara. Aku bakal ngulik unsur intrinsik di dalamnya. Selain itu, aku bakal bahas apakah nilai-nilai itu masih relevan nggak sih sama kehidupan kita dan bahasa Indonesia sekarang. Dan pastinya aku nggak sendirian. Aku ditemani oleh teman-temanku yang makin asik dan makin seru. Silakan kalian perkenalkan diri masing-masing ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Fiorenza Yuliadinda. Kalian bisa panggil aku Vio. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Skandal Puspita. Kalian bisa panggil aku Sekar. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Tiara Febrianti. Kalian bisa memanggil aku Tiara aja ya. Oke, makasih ya teman-teman. Langsung aja nih, aku mau mulai podcastnya. Kalian suka nggak sih cerita rakyat? Kalau suka, kalian suka cerita rakyat apa aja? Kalau aku sih suka banget cerita rakyat Putri Kandita. Aku sama kayak Sekar, juga suka cerita rakyat Putri Kandita. Iya, aku setuju banget. Cerita Putri Kandita itu penuh makna dan kesannya dalam. Wah, kalian kompak banget ya suka cerita yang sama. Boleh dong ceritain tentang Putri Kandita? Jadi ceritanya Putri Kandita adalah anak dari seorang raja yang sangat mencintainya. Tapi para senior dan saudara-saudarinya iri terhadap Putri Kandita akan baik dan cantiknya. Lalu mereka datang ke dukun untuk membuat Putri Kandita jelek. Namun suatu hari Putri Kandita pergi mandi di laut selatan. Ajaibnya, secara tiba-tiba penyakit di tubuhnya menghilang. Sejak saat itu Putri Kandita disebut sebagai penguasa laut selatan. Wah, keren banget ya ceritanya. Jadi penasaran ya versi lengkapnya. Apa aja sih unsur intrinsik di dalamnya? Oke, jadi unsur intrinsiknya yaitu cerita ini bertemakan perilaku kejam yang tumbuh dari keluarga sendiri. Alur dari cerita ini yaitu maju cerita dari awal sampai akhir. Tokoh dari cerita Putri Kandita ini adalah Putri Kandita yang bersifat arif dan penyabar. Dan ada ayah Putri Kandita yang bersifat penyayang. Juga ada para selir yang iri hati kepada Putri Kandita. Latar waktu zaman dahulu dan latar tempat kerajaan Pajajaran dan Laut Selatan. Latar suasananya menyedihkan dan sudut pandangnya orang ketiga serba tahu. Cerita ini menggunakan gaya bahasa majas retorika. Amanat dari cerita ini yaitu orang yang teraniaya akan ditolong Tuhan, sedangkan orang yang iri akan mendapat balasan. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Aku juga setuju banget. Nilai religiusnya relevan banget. Kita dipercaya Tuhan, bukan yang baik terus dukun pendapat dukun berarti melenceng dari ajaran agama. Oke, bener banget. Kadang orang itu lebih suka halal mesti daripada kita berdoa. Ngomong-ngomong, apa sih pesan moral paling penting di kehidupan kita? Apalagi kita kan di zaman sekarang. Apa sih yang bisa diterapin? Kalau menurut aku, pesannya itu jelas banget. Kita harus sabar menghadapi ujian hidup. Contohnya kayak Putri Kandita itu. Dia udah disakiti sama orang tuanya, tapi dia malah mikir dan meyakinkan diri kepada Tuhan. Itu tuh keren banget. Gak semua orang